Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintis, pripun kabare? Stay safe and stay healthy ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas kenapa sih kita harus belajar IPA dan apa manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Stay tune ya, kita akan bahas. Belajar IPA itu kan susah ya mungkin menurut beberapa teman-teman di sana. Oke, terus ngapain sih kita harus capek-capek belajar IPA? Pastikan segala sesuatu itu ada manfaatnya walaupun sedikit, walaupun teman-teman ada yang tidak suka dengan pelajaran IPA. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Oke. Kenapa sih kita perlu belajar IPA? Nah, di sini ada berbagai macam jamur. Kalau misalnya kita sedang ke hutan, ya misal kita tersesat di hutan, kehabisan bekal, nah kita menemukan jamur ini, terus kita lapar gitu. Apakah kita bisa memakannya? Pasti berpikirannya seperti itu. Apakah ini aman untuk dikonsumsi? Apakah ini beracun? Gitu. Nah, kalau anak yang sudah belajar IPA, pasti tahu jamur yang bentuknya seperti ini, yang terlalu mencolok, warnanya berbeda sendiri, atau ada ya bintik-bintiknya seperti ini adalah jamur yang tidak boleh dikonsumsi karena beracun atau mengakibatkan hal yang tidak baik bagi tubuh. Nah, itu salah satu manfaat belajar IPA. Jadi, kita bisa memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Oke, kemudian, tahu ibu-ibu ini? Ibu-ibu ini sedang membakar kue yang katanya mengandung lilin. Kalau anak IPA pasti dia berpikir dulu, kue itu kan terbuat dari tepung. Tepung itu adalah karbohidrat. Karbohidrat terdiri atas glukosa. Nah, glukosa itu misal contohnya C6H12O6 ya, yang kita tahu. Nah, misal seperti itu. Otomatis di situ ada unsur C, ada unsur karbon. Karbon itu kalau dibakar sudah pasti akan gosong seperti arang dan mungkin meleleh. Tapi kan tidak semua benda atau objek yang meleleh itu adalah lilin. Nah, di sini kita perlu berpikir logis dan sistematis. Buat apa sih berpikir logis sama sistematis? Ya biar tidak mudah menerima dan menyebarkan hoaks atau kabar bohong. Jadi, misal, kita disampaikan berita bahwa ada berita A. Nah, kita berpikir logis dahulu dan berpikir sistematis dulu. Apakah ini benar? Masuk akal nggak ya? Nah, kira-kira ini bisa bermanfaat nggak buat orang lain? Nah, kalau kita menahan diri seperti itu, berpikir dulu sebelum menyebarkan, sebelum mengirimkan hoax itu, nah ini akan menjadi pemutus mata rantai penyebar berita bohong. Nah, kemudian tidak mudah ditipu orang. Misal, ada seorang anak yang menemukan batu sangat istimewa. Ketika batu itu dicelupkan ke air, katanya airnya menjadi berkhasiat. Misal menurunkan kolesterol, kemudian menyembuhkan penyakit jantung, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Nah, kita pikir dulu apakah memang seperti itu. Ketika batu dimasukkan ke air, airnya menjadi langsung berkhasiat seperti itu. Oh, sepertinya tidak mungkin. Nah, jadi selain kita tidak mudah menerima dan menyebarkan hoaks, kita juga tidak mudah ditipu oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini ada bakso, ada tusuk gigi, tapi kok tusuk giginya ada warna merahnya ya? Apakah baksonya berdarah? Nah, teman-teman yang suka mengkonsumsi bakso pasti ya ditakutkan oleh isu-isu baksonya mengandung boraks, baksonya mengandung formalin. Nah, kan kita nggak tahu ya apakah bakso itu memang benar mengandung boraks atau formalin. Apa buktinya? Kalau menduga-duga saja kan ya itu tidak bisa diterima akal sehat gitu. Nah, jadi kalau anak IPA, dia tahu, dia bisa memanfaatkan kunyit. Kunyit itu sebagai indikator asam. Oke? Jadi, si tusuk giginya ini dilumuri oleh sari kunyit atau bisa ditusukkan langsung ke kunyit sehingga sari kunyitnya itu meresap ke dalam si tusuk gigi. Ketika tusuk giginya sudah mengandung cairan dari kunyit itu, kemudian ditusukkan ke bakso. Nah, kalau terjadi perubahan warna pada si tusuk gigi ini, misal yang digambar ini berubah menjadi warna merah, berarti bakso itu positif mengandung boraks, jadi tidak bisa dikonsumsi. Nah, gampang kan tinggal modal kunyit,
Kunyit kan nggak besar ya. Kemudian tusuk gigi, kita bisa menentukan apakah bakso ini bisa aman dikonsumsi ataupun tidak dikonsumsi, tidak boleh dikonsumsi gitu. Nah, di sini berarti menyelesaikan masalah kewas-wasan untuk makan bakso. Itu sederhananya. Oke, kita lanjut yang keempat. Oke, kita sudah berada di era revolusi industri 4.0. Nah, di sini ada tablet ya. Di sini ada tablet atau misal smartphone ya sekarang. Kemudian di sini ada WiFi. Nah, ada lampu. Nah, lampunya apa yang beda dari tahun-tahun belakangan? Nah, kalau misalnya smartphone atau tablet atau laptop gitu ya. Kalau dulu mau SMS, mau chat itu kan harus ekstra tenaga. Mengetiknya itu dengan keyboard yang dipencetnya dengan sekuat tenaga. Nah, kalau sekarang kan sudah tinggal disentuh-sentuh saja. Sudah tinggal dikirim, oke ya? Kemudian, WiFi. Wah, semua sudah nggak asing dengan WiFi ini ya. Jadi, WiFi ini membantu untuk ya connect dengan internet. Bukan hanya kita bisa googling, kita bisa chatting dengan internet ini, tapi kita juga bisa menggunakan WiFi ini untuk mengkoneksikan alat dari jarak jauh. Misal, mengkoneksikan printer. Jadi, ngeprint itu nggak perlu pakai kabel lagi. Tinggal dikirim saja, karena sudah terikat dengan jaringan WiFi. Kemudian, misal kamu pergi liburan, kemudian lupa mematikan lampu rumah. Lampu rumahnya itu sudah terpasang, sudah otomatis tersambung dengan WiFi. Otomatis kamu bisa mematikannya dari jarak jauh dengan kontrol dari handphonemu saja. Nah, otomatis ini mempermudah hidup dan meningkatkan kualitas hidup kan? Oke. Nah, di sini dengan hidup yang lebih mudah, dengan kualitas hidup yang lebih mudah, maka kamu bisa lebih efektif, lebih efisien memanfaatkan waktu. Kamu bisa mempelajari hal yang lain, gitu, yang bisa bermanfaat untuk kamu ke depannya. Oke, selanjutnya. Lah, kok bisa ya saintis itu atau orang yang belajar IPA berpikirnya seperti itu? Seperti apa? Berpikirnya futuristik, berpikirnya jangka panjang, kemudian berpikirnya seberapa efektif dan efisien gitu. Kalau misalnya bisa lebih cepat, bisa lebih baik, kenapa enggak gitu. Nah, kok bisa ya? Nah, belajarnya seperti apa ya kalau misalnya kita mau bisa berpikir seperti itu? Oke, di sini bagaimana berpikir seperti saintis? Ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama itu kita mengamati dulu, mengamati masalah, mengamati objek. Nah, mengamati ini bukan hanya dengan mata saja, tapi dengan seluruh panca indera. Oleh mata, oleh hidung, oleh telinga, oleh kulit, oleh lidah. Nah, misal mata ini kita bisa melihat, atau kita juga bisa membantu dengan mengukur. Jadi dengan bantuan alat ukur, melihat alat ukur. Kemudian hidung, oh yang ini baunya bau busuk, yang ini baunya beraroma manis, misal seperti itu. Atau mendengar suara, oh kalau misalnya nada do itu seperti ini terdengarnya, kalau nada la seperti ini. Nah, itu pengamatan dengan telinga contohnya. Kemudian dengan kulit. Dengan kulit, kita menyentuh benda atau misal merasakan panas dingin. Oh, kok kerasanya hari ini lebih panas ya daripada hari kemarin? Nah, itu kulit kita yang merasakan. Atau dengan lidah. Nah, lidah ini tidak bisa sembarangan untuk melakukan pengamatan. Itu yang bisa dikonsumsi saja. Misal, kita mau pengamatan bagaimana sih lidah bekerja terhadap rasa. Misal, oh rasa manis seperti ini, kepada rasa asin seperti ini ya, seperti itu. Oke, nah pengamatan juga bisa dibantu oleh alat ukur. Karena apa? Karena pengamatan dengan alat indera ini bisa jadi tidak kuantitatif gitu. Kita hanya bisa kualitatif saja. Contoh, tadi kita mengukur suhu, kayaknya hari ini lebih dingin deh daripada hari kemarin atau lebih panas. Itu kan perasaan yang ada di kulit kita. Tapi apakah itu benar? Apakah panasnya itu signifikan? Nah, kita bisa
minta bantuan termometer. Oh, ternyata memang naik 2 derajat Celcius. Atau, oh memang turun 1 derajat Celcius. Jadi, datanya itu jelas dari pengamatan. Oke. Kemudian, menanya dan membuat dugaan sementara. Jadi, setelah mengamati, ya, kita bisa menanyakan. Misal, oh, kalau lihat langit kok warnanya warna biru ya? Kenapa nggak warna merah atau kuning, hijau atau ungu gitu? Kenapa harus biru? Gitu ya. Itu salah satu contoh menanya. Kemudian membuat dugaan sementara. Oh, warna biru ini kira-kira mungkin dari pantulan air laut, misal seperti itu. Kan belum tentu benar atau tidaknya ya. Atau misal kamu melihat langit itu sedang mendung, kayaknya bakalan hujan nih. Nah, itu kita membuat hipotesis itu dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Tapi bisa jadi mendung itu tidak berarti hujan kan? Nah, namanya dugaan sementara. Belum tentu benar, belum tentu salah. Oke, untuk menentukan kebenarannya harus apa? Harus mengumpulkan informasi seperti tadi. Misal kita dengan cara mengukur atau menghitung, mempelajari literatur, mencari data di internet, misal data curah hujan, atau data suhu sepanjang tahun di Cirebon seperti apa, misal seperti itu. Ya, mengumpulkan informasi. Nah, kalau sudah dapat informasi, informasinya diapain? Dianalisis. Jadi dilihat, oh ternyata misal sepanjang tahun, suhu paling dingin itu ada di bulan Desember, misal. Dan yang paling panas itu misal di bulan Agustus kalau di Cirebon. Nah, itu analisis data. Jadi data yang dikumpulkan dibuat suatu, boleh grafik, boleh tabel, dan lain sebagainya. Dan nanti didapatkan suatu kesimpulan. Kesimpulannya ini untuk menjawab pertanyaan kita tadi di proses menanya atau membuat dugaan sementara. Dugaan kita benar nggak ya? Nah, itu dianalisis. Oke, habis dianalisis, diapain? Apakah sudah selesai sampai situ? Oh, ya belum dong, masih ada. Mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini jadi kita menyebarkan informasi atau hasil analisis kita terhadap pengamatan kita tadi kepada orang lain. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa dengan verbal, atau dengan lisan ya, dengan seperti ini, bicara seperti ini, atau boleh dengan tulisan. Tulisannya misal kalian buat poster, atau buat grafik, buat tabel, buat presentasi, atau membuat video, itu salah satu cara dari mengkomunikasikan. Nah, 5 proses ini, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan mengkomunikasikan, ini adalah metode ilmiah. Jadi kita bekerja dan berpikir dengan step-step seperti ini. Oke, dilanjut. Nah, apa yang terjadi kemudian kalau kita proses berpikirnya seperti itu? Jadi dari percobaan atau dari eksperimen, kita menghasilkan suatu pengamatan, hasil pengamatan atau fakta. Nah, dari fakta ini akan dirumuskan kembali menjadi konsep atau suatu ide. Misalnya, konsep gerak oleh Newton, misal seperti itu. Atau bagaimana planet mengelilingi matahari, itu oleh Kepler misal. Atau yang lain, bagaimana pesawat bisa terbang. Nah, ini prinsip atau konsep dari Bernoulli. Nah, itu jadi dia percobaan dulu, mendapatkan fakta, baru dirumuskan, oh konsep yang benarnya atau ide yang benarnya adalah seperti ini. Oke, atau bisa jumping. Boleh nggak tanpa percobaan? Boleh-boleh saja. Jadi kita berangkat dari pengamatan atau fakta menjadi ide atau konsep. Contoh misal, ada seorang guru bernama Tycho Brahe. Tycho Brahe ini seorang astronom yang hobi mengumpulkan data pergerakan benda langit. Suatu ketika data ini belum sempat diolah, namun Tycho Brahe ini sudah keburu meninggal dunia. Otomatis data ini akan terbengkalai. Tapi si Tycho Brahe ini punya murid namanya Johannes Kepler. Nah, Kepler ini menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan oleh Tycho Brahe, kemudian dibuat konsep, jadilah
Ketiga, hukum Kepler. Nanti kalian akan belajar hukum Kepler di semester berikutnya. Lanjut. Jadi, IPA di sini melatihkan cara dan kemampuan berpikir berdasarkan pada fakta dan fenomena. Jadi, nggak bisa itu ngarang bebas, harus berdasarkan fakta dan fenomena. Oke, nah ini ada detektif Conan nih. Jadi, ternyata seru ya belajar IPA kalau memang serius. Jadi, berasa kayak detektif Conan lagi penyelidikan buat memecahkan kasus. Nah, misal, oh pelakunya adalah si A. Oke, keren ya? Oke, kita lanjut. Nah, wah, kalau detektif Conan itu keren, aku jadi pengen seperti saintis deh jadinya. Ya, tapi aku harus gimana ya? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh saintis. Pertama, harus jujur. Jadi kalau misalnya kalian mengamati bunga mekar pada pukul 4 sore, ya sudah kalian tulisnya pukul 4 sore. Nggak bisa, misal setengah 4 aja deh udah mekar. Nah, itu tidak jujur, walaupun cuma lewat setengah jam gitu ya. Jadi jujur itu yang utama. Jadi mau itu hal yang pahit sekalipun, kita harus jujur. Kalau baik, ya katakan memang baik, memang benar. Kalau misalnya tidak baik, ya katakan bahwa itu tidak baik dan perlu diperbaiki. Oke, itu jujur. Kedua, berdasar pada fakta dan bukti. Jadi nggak bisa orang saintis, orang IPA ngomongnya ngawang-ngawang. Kata si ini katanya, nah itu bukan berdasarkan fakta dan bukti, itu cenah atau katanya ya. Jadi itu bukan berpikirnya orang saintis. Oke, kemudian objektif. Objektif ini jadi sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang ada gitu. Misal si A ini memang dia bisa di pelajaran IPA, dia memang melakukan pengamatan dengan benar. Ya sudah, berarti nilainya harus objektif. Tidak boleh seperti ini. Misal si A ini, si B ini, orang yang lain itu cantik, tapi dia belajar IPA-nya ya gimana ya, males-males gitulah, nggak terlalu antusias. Nah, masa dia nilainya harus lebih besar karena dia cantik? Nah, itu tidak objektif ya, itu namanya subjektif. Orang IPA tidak subjektif. Oke, selanjutnya. Penasaran. Nah, jadi orang IPA ini orangnya penasaran, selalu bertanya-tanya. Seperti tadi, kok bisa ya langit warnanya biru? Kenapa nggak oranye atau merah atau hijau gitu? Atau ungu biar ya keren? Misal seperti itu. Kenapa nggak pink? Misal seperti itu. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan kalau kita mengamati suatu objek. Nah, di sini kritis atau mempertanyakan kebenaran. Jadi, kayak yang tadi, bener nggak ya batu kalau dicelup di air bisa berkhasiat seperti itu? Kayaknya nggak logis. Nah, itu kritis. Oke, kemudian open-minded. Open-minded ini jadi berpikiran terbuka. Jadi dia menerima kritikan yang masuk untuk perbaikan dirinya. Gitu. Kalau misalnya bagus, ya siap dia menerima. Kalau misalnya tidak bagus, dia tidak serta-merta menutup diri untuk atas saran tersebut. Jadi open-minded. Kemudian pantang menyerah. Nah, ini yang dilakukan ilmuwan-ilmuwan zaman bahula, zaman dahulu. Seperti misalnya yang kalian tahu Thomas Alva Edison. Katanya dia melakukan percobaan sampai 1000 kali atau ribuan kali untuk mendapatkan bola lampu. Nah, sebenarnya Thomas Alva Edison ini bukan penemu bola lampu. Sebenarnya bola lampu sudah ada, hanya saja nyalanya itu sebentar. Jadi si Thomas Alva Edison ini memodifikasi bola lampu itu agar menyala lebih lama. Bagaimana caranya? Nah, kalau misalnya percobaan pertama, kedua, misalnya 10, ke-20 gagal lalu menyerah, kan kita gimana ya? Mungkin kita tidak bisa menikmati hari ini gitu, perkembangannya pada hari ini. Nah, barangkali saja dari percobaan itu baru berhasil di percobaan 999 gitu, atau misal kita melakukan percobaan ke 10 kali, ke 100 kali itu belum berhasil. Nah, mungkin saja
kita akan berhasil pada percobaan ke-215 kan? Belum tahu. Jadi, jangan pantang menyerah. Oke, yang terakhir, tekun. Sudah pantang menyerah, harus tekun, rajin gitu ya. Jadi, orang rajin akan mendapatkan kesuksesan yang lebih dahulu daripada orang yang malas. Oke. Nah, ini yang Ibu bahas tadi adalah sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang saintis. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kita melatihkan sikap-sikap tersebut selama belajar IPA? Nah, penasaran kan? Oke, tunggu di video selanjutnya ya. Itu saja untuk video kali ini. Buat informasi video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Oke, see you guys.